tangan. Bagus. Kita harus menjaga karena kebersihan adalah sebagian dari ya. Ibu-ibu, untuk memberantas buta huruf, ya, ini apa? Apa? Pintar. Ini, yang ini, panjang. Pintar. Dorce, tahu artinya dorce? Dorongan cinta. Kalau kita lihat di sini, ini dorce, ini apa tadi? Kalau huruf begini apa? Huruf begini, jadi dia tambah. Kok emang kita dobol? Aduh, alhamdulillah, ibu-ibu ini subhanallah, dia apa-apa aja mau nurut. Pada belum makan, belum minum ya. Jarin, saya doain dia kenyang makan, dia kenyang minum walaupun belum makan, belum minum. Selamat datang di Dorce. Jangan sekali-kali melawan kepada orang tua. Durhaka. Nih, tamu saya kali ini adalah seorang artis. Dia adalah Dini Aminarti. Nah, terus ada yang nyanyi kelakuan si kucing. Eong ya. Sekarang yuk. Kelakuan si kucing. Nah, ini dia si kucing garong. Namanya si Deden Setiawati. Dan juga ada seorang ibu yang memiliki anak gila karena dia durhaka kepada ibunya. Ibu jangan durhaka orang tua ibu ya. Jangan sekali-sekali, apalagi menghentak, mencaci, memaki. Ingat, kalau dia tidak ridho, air susunya dia tidak ridho diminum oleh anaknya, maka menjadilah anak itu seperti maling kundang, jadi batu. Untung masih jadi orang tuh dia. Udah kata gila jadi orang kan? Kalau maling kundang udah nggak jadi orang, jadi batu. Baik, yang pertama tamu saya kita akan panggilkan Ibu Nani. Assalamualaikum Ibu Nani. Silakan Ibu Nani. Ibu Nani ini adalah seorang ibu yang memiliki anak durhaka. Kita mau tanya, sedurhaka apa anak ibu? Akhirnya sekarang mengalami kelainan jiwa ibu. Ya, dia tadinya kalau dinasehatin sama orang tua suka ngelawan, mencaci maki orang tua. Agak kencang dikit Bu. Ya, dia kalau dibilangin sama orang tua suka ngelawan, suka marah-marahin emaknya, gentak-gentak emaknya, bapaknya, terus sampai mukul bapaknya. Allah. Pakai sapu itu sapu. Bapaknya dipukul, bapak dipukul sama anak. Astagfirullahaladzim. Pakai sapu, pegang sapu duk itu. Iya, anak ibu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Astagfirullahaladzim. Pada saat itu usia anak ibu berapa? Berapa tahun? Sekarang lahirnya tahun 84, jadi baru 23 tahun umurnya. Kenapa awal mulanya dia sampai begitu kurang ajar sama orang tua? Ya, dia tadinya kan kerja, terus dia kan dibilangin, kalau pulang kerja, kalau udah capek udah diem. Dia kalau dinasehatin tuh nggak mau, marah, nggak usah nasehatin dia lama. Dia udah gede, udah bisa sendiri ngatur diri sendiri. Ya. Nah, terus dia tuh pindah, ngontrak sama teman-temannya. Berdikari sendiri lah ceritanya, nggak mau diatur orang tua. Suka-suka dia sendiri. Dan kalau dia bebas dari orang tua bebas gitu, nggak ada yang ngatur. Anak ibu berapa, mohon maaf? 4. Ya. Yang ini namanya, kita nggak usah sebutin namanya Bu ya. Terus udah gitu Bu? Nah udah gitu dia pulang, dianterin sama temennya. Pulang ngontrak dia tapi udah kayak gitu. Allahu Akbar. Ibu mohon maaf, bagaimanapun juga dia adalah darah daging ibu. Pada saat itu apakah ibu memohon kepada Allah dengan, ya Allah berikanlah anakku pelajaran atau azablah dia biar, atau tapi kayaknya nggak ada orang tua yang nyumpain anak ya Bu? Saya nggak pernah nyumpain anak, cuman saya bermohon pada Allah semoga anak saya bisa sembuh diberi kesadaran. Jadi ibu tidak menyumpai anak ibu biar jadi gila
gila atau dari apa? Nggak pernah saya menyumpahkan. Mulia sekali Ibu. Dengan kejadian seperti itu, sudah Ibu pernah bawa kemana anak Ibu? Ya udah Ibu bawa berobat ke orang pinter, udah orang pinter bilang katanya, ini anak Ibu ngelawan sama orang tua. Dia udah tahu ya? Durhaka sama orang tua. Tapi dia sempat minta maaf juga setelah itu. Minta maaf sama mohon maaf Ibu, gila seperti apa anak Ibu ini? Artinya, maaf ya Bu ya, apa suka ngamuk-ngamuk, mohon maaf, atau mungkin telanjang, atau gimana gitu? Telanjang sih nggak pernah, cuma ngamuk aja gitu. Ya. Ibu pernah bawa ke dokter psikiater gitu untuk pengobatan lebih intensif, untuk misalnya maaf ya misalnya Bu, dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobati secara apa gitu? Ya ini lagi dalam pengobatan ini. Udah mulai ingat ya? Udah agak sadar-sadar dikit sekarang. Ibu bagaimanapun juga dia anak kita ya Bu ya. Ya, Ibu doakan saja, minta sama Allah mudah-mudahan dengan dia sadar, dia karena kasihan kalau maaf umpama keduluan ibu atau bapak meninggal belum dapat maaf dari orang tua kan kasihan ya Bu ya. Baik. Harapan Ibu nih untuk anak Ibu, mudah-mudahan dia bisa menonton dan melihat ya. Apa harapan Ibu? Ya, semoga anak Ibu dijadikan anak yang soleh dan soleh. Sudah menikah anak Ibu? Belum, masih gadis. Biar berbakti kembali kepada orang tua. Dan bapak nggak sakit hati ya Bu ya? Enggak, walaupun bukan bapak kandung, dia nggak ada rasa sakit hati. Dia sayang ya Bu ya? Sayang. Baik Ibu, terima kasih banyak penonton. Ini adalah satu contoh bahwa tidak boleh kita mendurhakai orang tua. Mungkin orang tua tidak menyumpahi, tapi rupanya Allah melihat. Dan mungkin juga ini sebagai peringatan dari Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan lagi. Tapi nanti Ibu masih ngobrol sama saya di sini Bu ya. Kita mau cerita lagi panjang lebar tentang anak Ibu, tapi yang jelas Ibu sabar menghadapi ini semua. Di masyarakat bagaimana Ibu? Jadi masyarakat ya Allah itu anak kok jadi kayak gitu. Kalau tadinya baik Bu ya. Tadinya baik, nurut. Baik Ibu ya. Penonton ibu-ibu dimanapun berada dan juga yang ada di studio, sekali lagi saya ingatkan, hargailah orang tua kita dan jangan katakan tidak. Jangan katakan iya Bu, iya Ma, cintailah dia karena dialah yang melahirkan kita. Jangan kemana-mana, tetap hidup aja. Ibu juga sebagai orang tua tidak pernah membeda-bedakan anak dari suami pertama, suami kedua, tidak ada. Masih bersama saya dan Ibu Nani, seorang ibu yang mempunyai anak lupa ingatan atau kasarnya gila. Tapi lebih baik kita sebut saja lupa ingatan karena memang ingatannya sudah terganggu oleh hal-hal yang mungkin di sini Bu Nani mengatakan bahwa dia tidak pernah mengutuk anaknya. Mungkin ini juga sudah peringatan dari Allah. Ibu sebagai orang tua tentunya sedih ya Bu melihat anak, apalagi perempuan, belum ada jodohnya dan sebagainya Bu. Kalau kita, Ibu pernah percaya nggak yang namanya hukum karma? Bahwa kita nggak menganut itu ya, artinya maaf nih mungkin nggak sih Ibu dulu pernah ngelawan sama ibunya Ibu, terus sekarang Ibu dilawan sama anaknya, pernah nggak tertutup itu? Nggak pernah. Nggak pernah Bu, anak nurut ya Bu ya? Nggak pernah saya ngelawan sama orang tua. Nggak pernah. Tapi nggak tahu itu anakku jadi ngelawan sama saya. Mungkin nggak karena lingkungan atau mungkin maaf Bu, waktu dia bekerja itu dia dikeluarkan atau seperti apa? Ya dia keluar sendiri ngontrak gitu kerja bareng-bareng sama temen-temennya. Enggak Pak, Ibu tahu nggak pada saat dalam keadaan kondisinya normal dia itu sempat nggak ngomong sama Ibu kalau dia udah masih kerja atau udah nggak kerja lagi? Udah kerja. Udah kerja. Dia udah kerja, masih kerja, dia pindah itu dari rumah dia. Pernah nggak Ibu mungkin mohon maaf ya mungkin ada masalah sama pacarnya atau gimana gitu? Pernah nggak Ibu tanya sebagai orang tua? Nggak ada. Nggak ada masalah. Belum punya pacar. Oh, baik Ibu. Mudah-mudahan aja anak kita itu diberi kesembuhan oleh Allah dan dia bisa berbuat baik lagi ya. Tapi biasanya Bu kalau udah kena penyakit jiwa itu biasanya ngaco, ngomong sendiri atau pernah nggak nangis menyesali apa yang dia lakukan? Iya, suka nangis dia. Ada komunikasi yang Ibu bisa tangkap, misalnya dia ngomong nyambung? Ya kadang nyambung, kadang enggak. Nyambung dalam hal apa misalnya? Ya ntar dia ngaco ya ngomongnya.